Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti mata kuliah matematika diskrit. Ya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maulana, Syifa Fijri Arofilah, Salsabila Fikriyah Hakim, Yeyen Dida Khairunisa ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang konsep teori graf. Definisi graf. Graf dilambangkan huruf G sama dengan dalam kurung F, E. Dalam hal ini V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dalam kurung vertices sama dengan buka kurung kurawal V1, V2, V dan seterusnya atau Vn tutup kurung kurawal, atau bisa dikatakan juga dengan titik. Sedangkan E itu sama dengan himpunan sisi dalam kurung edges yang menghubungkan sepasang simpul sama dengan buka kurung kurawal E1, E2 E sampai dengan N tutup kurung kurawal, atau bisa dikatakan juga sisi ya, karena sesuatu yang menghubungkan titik dengan titik yang lain. Ya, teman-teman bisa dilihat di situ ada gambar. Yang pertama ini gambar graf sederhana. Gambar kedua ini graf ganda dan gambar ketiga graf semu. Pada gambar graf sederhana, graf yang pertama ini graf dengan V-nya sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4 tutup kurung kurawal. E-nya sama dengan buka kurung kurawal 1,2 dalam kurung 1,3 dalam kurung 2,3 2,4 dan 3,4 tutup kurung kurawal. Selanjutnya di gambar kedua graf ganda. Graf ganda ini dengan V-nya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan E-nya itu 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4 atau sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Selanjutnya yang terakhir graf semu. Graf semu itu dengan graf dengan V sama dengan 1, 2, 3, dan 4 karena 4 titik ya. Dan E-nya itu sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Jadi atau sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada gambar di atas bisa kita lihat gambar kedua, sisi E3 itu sama dengan 1,3 dan sisi E4-nya 1,3. Dinamakan sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada gambar ketiga, sisi E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau kalang atau lob karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama graf sederhana, yang kedua graf tak sederhana.
Graf sederhana ini yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Contohnya ya pada slide sebelumnya itu pada gambar yang pertama itu dinamakan graf sederhana. Terus yang kedua, graf tak sederhana. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Contohnya pada slide selanjutnya pada gambar 2 dan 3. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Graf tak berarah atau undirected graph dan graf berarah atau directed graph atau digraph. Yang pertama, graf tak berarah adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. 3 buah graf pada gambar itu, gambar yang tadi itu adalah graf tak berarah. Gambar yang kedua ya. Terus yang kedua ini graf berarah. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Ya, bisa dilihat teman-teman ada 2 gambar. Yang pertama ini gambar graf berarah dan yang kedua gambar ganda berarah. Gambar graf berarah ini dikarenakan dinamakan graf berarah karena hanya ada satu arah dari 3 ke 1 atau dari 1 ke 2. Terus selanjutnya gambar kedua itu graf ganda berarah. Yang bisa dilihat teman-teman antara titik 1 dan titik 3 itu arahnya ada 2, ada dari 1 ke 3 dan ada arah dari 3 ke 1. Nah, itu dinamakan graf ganda berarah. Jenis-jenis graf yang tadi itu bisa dilihat di tabel. Sisinya ada yang tak berarah, ada yang berarah. Sisi gandanya ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Dan sisi gelangnya ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Baik, selanjutnya kita ke terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan. 2 buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Kita bisa lihat di gambar G1, simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3. Sedangkan simpul 1 tidak bertetanggaan dengan simpul 4. Kenapa? Karena antara simpul 1 dan simpul 4 itu tidak ada sisi. Yang kedua, yaitu ada bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan dalam kurung VJ, VK, dikatakan E bersisian dengan simbol VJ atau E bersisian dengan simbol VK. Tinjau graf G1. Nah, di sini G1 sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Nah, di sini sama kayak bertetanggaan ya. Yang ketiga yaitu simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Kita bisa lihat G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil dari G3. Yang keempat yaitu graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong dalam kurung N besar, N kecil. Graf N5. Nah, di sini sudah terlihat bahwa graf N5 yaitu graf kosong, di mana tidak mempunyai himpunan sisi. Selanjutnya ada derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya yaitu D dalam kurung V. Tinjau graf G1. Nah, di sini ada D1 sama dengan D4, yaitu mempunyai nilai derajatnya 2. Kemudian D2 sama dengan D3, memiliki derajatnya 3.
Kemudian kita lihat graf G3. D5 sama dengan 0. Kita bisa lihat di D5 atau simpul 5, di situ simpul terpencil ya, sehingga nilai derajatnya yaitu 0. Kemudian D4 sama dengan 1. Nah, di situ nilai simpul 4 yaitu simpul anting-anting. Kita lihat graf G2, D1 sama dengan 3 karena bersisian dengan sisi ganda. Kemudian D2 sama dengan 4, nilai derajatnya 4 yaitu bersisian dengan sisi gelang. Nah, bisa diperhatikan bahwa derajat simpul itu nilainya bukan sama seperti derajat Celcius ataupun derajat busur. Selanjutnya kita lihat graf G4. Nah, di sini ada D in dan D out. Maksudnya yaitu D in derajat yang masuk, jumlah busur yang masuk ke simpul V. Sedangkan D out yaitu derajat keluar, jumlah busur yang keluar dari simpul V. Kita lihat di graf G4. Nah, di sini D in. D in kan tadi derajat yang masuk. Derajat yang masuk ke 1 yaitu ada 2. Kemudian D out 1 maksudnya derajat yang keluar itu ada, keluar dari 1 itu ada 1. Nah, bisa dilihat juga di D in 2. Derajat yang masuk pada simpul 2. Nah, di situ derajat yang masuknya yaitu 2. Kemudian D out, derajat keluar. Derajat keluar dari simpul 2 sama dengan 3 dan seterusnya. Kemudian kita ke lemma jabat tangan. Nah, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Kita lihat graf G1. D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4. Nah, D1 mempunyai nilai derajatnya 2, D2 mempunyai nilai derajatnya 3, D3 mempunyai nilai derajatnya 3, dan D4 mempunyai nilai derajatnya 2, sama dengan 10. Nah, dengan kata lain, kan ini untuk mencari derajat total. Kita juga bisa menggunakan 2 kali jumlah sisi. Nah, jumlah sisi dari G1 kan 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, untuk graf G2 ada D1 mempunyai nilai derajatnya 3, D2 derajatnya 3, D3 dan derajatnya 4. Ketika dijumlahkan sama dengan 10. Nah, dengan kata lain 2 dikali jumlah sisi. Jumlah sisi dari graf G2 yaitu 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Sama seperti ketika kita menjumlahkan semua derajat di awal. Begitupun dengan derajat G3. Kita mempunyai D1 ditambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5. D1 derajatnya 2, D2 derajatnya 2, D3 derajatnya 3, D4 derajatnya 1, D5 derajatnya 0. Ketika dijumlahkan sama dengan 8. Nah, bisa juga menggunakan 2 kali jumlah sisi. Jumlah sisi dari graf G3 ada 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Akibat dari lemma atau corollary teorema yaitu untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Kita lihat contoh 2, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 2,3,1,1,2, yang B 2,3,3,4,4.
Penyelesaiannya yaitu yang A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, untuk yang B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Nah, gambarnya bisa dilihat di situ. Selanjutnya, yang keenam ada lintasan atau pet. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E1, V2, titik-titik, Vn-1, En, Vn, sedemikian sehingga E1 sama dengan dalam kurung V0, V1. Untuk E2-nya sama dengan dalam kurung V1, V2 tutup kurung, titik-titik, En sama dengan dalam kurung Vn-1, Vn tutup kurung adalah sisi-sisi dari graf G. Nah, tinjau graf G1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi-sisi, yaitu 1, 2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjangnya 3. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, yang ketujuh ada siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1, yaitu ada 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah panjang sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Nah, untuk gambar G1, G2, dan G3 bisa dilihat di PPT. Selanjutnya yang ke-8 ada terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Nah, contoh graf tak terhubung itu bisa dilihat sendiri di PPT, contohnya itu seperti itu. Yang ke-9 yaitu ada apagraf atau subgraf dan komplement apagraf. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 adalah apagraf atau subgraf dari G. Komplement dari apagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Nah, untuk gambar A yaitu di situ graf G1, untuk gambar B itu sebuah apagraf, dan untuk gambar C yaitu komplement dari apagraf B. Komponen graf atau connected component adalah jumlah maksimum apagraf terhubung dari graf G. Nah, graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Nah, gambarnya bisa lihat di PPT. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected component adalah jumlah maksimum apagraf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat. Nah, gambarnya seperti itu. Yang ke-10 ada upagraf rentang atau spanning subgraph. Nah, upagraf ini yaitu bagian dari graf atau potongan dari graf. Upagraf G1 sama dengan V1, E1 dari G sama dengan V, E dikatakan upagraf rentang jika V1-nya itu sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Bisa dilihat bahwa gambar A yaitu contoh graf G. Nah, untuk gambar B
yaitu upah graf rentang dari G atau bagian dari graf G. Nah, untuk gambar C, yaitu bukan upah graf rentang dari G. Kenapa bisa dikatakan bukan upah graf rentang dari G? Karena upah graf ini tidak boleh menghilangkan titiknya. Bisa juga menghilangkan sisinya, tetapi masih berkoneksi atau berhubungan. 11 ada cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Nah, jadi cut set ini selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah, himpunan 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Nah, pada himpunan 1,2 dan 2,5 juga adalah cut set. Himpunan 1,3, 1,5, 1,2 juga cut set. Dan juga 2,6 juga cut set. Tetapi himpunan 1,2, 2,5, dan 4,5 bukan cut set sebab himpunan bagiannya 1,2 dan 2,5 adalah cut set. Yang ke-12 ada graf berbobot. Nah, graf berbobot ini adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Pada gambar, graf tersebut memiliki nilai pada sisinya. Selanjutnya mengenai beberapa graf khusus. Nah, yang pertama yaitu graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dalam kurung n dikurangi 1/2. Nah, dari gambar ini disimpulkan bahwa setiap simpulnya itu mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Jadi semua titiknya saling berhubungan. Yang kedua yaitu graf lingkaran. Graf lingkaran ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Nah, dari gambar bahwa semua titiknya itu terhubung dan tertutup dan tentunya berderajat 2. Nah, yang ketiga yaitu graf teratur atau regular graph. Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah nr/2. Nah, di sini terdapat contoh. Gambar tersebut menunjukkan graf teratur derajat 3. Dan yang keempat yaitu graf bipartit atau bipartit graph. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan dengan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 yang disebut dengan graf bipartit. Dan dinyatakan dengan G dalam kurung V1, V2. Dengan demikian graf bipartit ini terdapat dua buah graf yang kalau dibentuk itu ada himpunan 1 dan himpunan 2 yang saling berelasi. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan dan menonton video. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.